Pernah gak sih kalian pengen banget berubah jadi siswa yang lebih baik? Siswa yang lebih rajin, siswa yang gak nunda-nunda tugas, siswa yang lebih disiplin. Kayak kamu tuh berpikir, kalau hari Senin aku pengen mulai belajar buat siap ujian. Atau mulai besok aku mau ngejar-ngejar tugas aku. Atau yang paling klasik, tahun ini aku mau fokus belajar untuk kejar PTN impianku. Tapi lama-lama balik lagi ke pola yang lama. Bener gak? Tenang, kamu gak sendiri. Ada aku dan jutaan orang lainnya. Sampai akhirnya aku ketemu satu buku yang mengubah cara pandang aku tentang perubahan. Ini buku karya James Clear yang berjudul Atomic Habits. Di video ini, aku mau jelasin tentang buku ini, gimana buku ini bisa sangat relevan untuk kita sebagai pelajar yang penuh dengan distraksi. Jadi gini, James Clear bilang kalau kita pengen berubah, kita harus berhenti fokus sama tujuan akhir. Tapi, mulailah fokus sama sistem yang kita bangun setiap harinya. Contoh, kamu pengen masuk ke peringkat 3 besar, itu tujuan. Tapi, gimana caranya kamu masuk ke peringkat 3 besar? Dengan belajar rajin, kurangi distraksi, dan istirahat yang cukup. Itu sistem. Tanpa sistem yang jalan, tujuan cuman akan jadi angan-angan semata. Makanya, fokuslah ke proses dan lupakan hasil. Karena hasil adalah efek samping dari sistem yang kamu bentuk. Nah, salah satu hal yang paling berdampak dari buku ini adalah perubahan 1%. Kita itu sering banget ngabain yang namanya proses kecil karena kelihatannya gak berdampak. Tapi coba bayangin kalau kamu baca buku 15 menit aja sehari dan kamu lakuin itu konsisten selama setahun, kamu bisa 37 kali lebih baik dibanding diri kamu yang sekarang. Ini bukan aku yang bilang, tapi sistematis dari buku ini. Kebanyakan orang gagal karena ngerasa harus langsung berubah total. Padahal mah enggak. Hal yang kamu lakuin kecil dan konsisten itu bakal jauh lebih berdampak daripada kamu semangat menggebu-gebu sesaat dan akhirnya kamu loyo juga. James Clear juga ngenalin 4 hukum untuk mengubah kebiasaan baru kita. Pertama, ada make it obvious, make it attractive, make it easy, dan make it satisfying. Dan 4 hukum inilah yang bisa banget mengubah diri kita untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih baik. Pertama, ada make it obvious. Buat itu jelas. Buat pekerjaan yang mau kamu lakuin itu jelas di depan mata kamu. Misal, taruh buku di meja belajar. Jangan diselipin di tas atau ditaruh di rak yang paling pojok. Biar ketika kamu ngeliat buku itu, kamu tuh langsung keinget, oh iya, ada materi yang mau gue pelajari. Oh iya, ada PR yang belum gue kerjain. Selanjutnya, kamu juga bisa aktifin reminder di HP kamu atau semacam alarm. Hal kecil kayak gitu tuh bisa jadi pemicu di otak, biar otak kita tuh langsung ngeh. Oh iya, ini waktunya belajar nih. 2. Make it attractive. Buat itu menarik. Jujur aja, belajar emang ngebosenin kan? Dan hal yang ngebosenin itu pengennya dihindari bukan? Tapi kalau kebiasaan itu kita kemas secara menarik, pasti deh itu bisa jadi pemicu semangat kita. Contoh, kamu suka dengerin musik genre K-pop atau genre-genre lainnya. Kamu bisa belajar sambil dengerin musik yang kamu suka. Itu bisa jadi pemicu yang sangat amat membakar. Atau kamu bisa belajar bareng temen yang positive vibes. Karena guys, lingkungan itu pengaruh banget loh. Kalau kita punya temen yang rajin, pasti kita akan ke bawah juga. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, make it easy. Buat itu mudah. Kebiasaan yang sering kita lakukan adalah terlalu ambisius di awal. Kayak, mulai besok gue mau mulai belajar non-stop 3 jam. Padahal itu bikin otak kita kaget dan lama-lama kita nyerah.
kita harus cenderung milih jalan yang lebih gampang. Jadi, buat semua itu sesimpel mungkin di awal agar kita semangat jalaninnya. Contoh, jangan kamu langsung mau belajar 3 jam nonstop, tapi mulai aja dari 10 menit pertama, tapi kamu melakukannya konsisten setiap hari. Itu yang dinamakan 2-minute rules. Atau bisa aja kamu cukup dengan buka buku dan baca 1 halaman setiap hari dengan konsisten. Selain itu, kamu juga harus menyediakan barang-barang yang kamu butuhkan di meja belajar kamu. Contoh, seperti laptop, charger, atau buku catatan, biar kamu gak kedistraksi atau keganggu dengan hal-hal lain. Pokoknya, kuncinya itu permudah prosesnya, supaya kamu gak butuh tenaga ekstra untuk ngejalaninnya. 4. Make it satisfying. Buat kebiasaan itu menjadi memuaskan. Guys, kalian setuju gak kalau kalian dapetin reward dari hal-hal yang kalian lakuin itu jauh bikin diri kalian puas kan? Nah, reward itu bisa kalian dapetin dari diri kalian sendiri. Contohnya, kamu habis belajar selama 10 menit. Kamu bisa kasih ke diri kamu untuk nonton drakor yang lagi kamu tonton atau scroll-scroll sosmed sampai puas setelah belajar. Selain itu, kamu harus sering-sering lihat progres kamu, nilai-nilai hasil ulangan kamu setelah kamu rajin belajar, atau kamu sampaikan lagi ke teman yang belum ngerti tentang materi yang udah kamu tangkep. Itu tuh bikin diri kamu merasa, wah, ini kebiasaan yang bagus, besok harus dilanjut lagi. Kita sering banget nyalahin ke diri kita atas kegagalan kita untuk jaga kebiasaan. Padahal mah gak apa-apa. Karena James Clear bilang yang terpenting itu never miss twice. Jadi ketika kita yang malas belajar hari ini, oke, wajar. Tapi besok kamu harus balik lagi belajar. Karena bolos 2 hari, bolos 3 hari, akhirnya seminggu, itu yang bikin kebiasaan kamu runtuh total. Ini bagian dalam dan paling powerful menurut aku, yaitu identitas. James Clear bilang, perubahan yang paling kuat adalah ketika kamu ubah identitas diri kamu. Jadi ketika kamu cuma fokus sama nilai akhir, kayak kamu pengen dapetin nilai 90 atau kamu pengen dapet ranking 1 di kelas. Ketika hasil akhir itu tercapai, semangat kamu akan ikut hilang. Tapi berbeda dengan kamu ngebangun identitas diri kamu. Itu bakal jadi buktiin siapa diri kamu melalui kebiasaan-kebiasaan kamu. Jadi bukan cuman aku pengen berusaha jadi orang yang lebih rajin, tapi aku adalah siswa yang rajin, atau aku adalah siswa yang peduli dengan masa depanku. Itu akan jauh lebih powerful. Aku ada 2 contoh perumpamaan dari 2 orang siswa. Satu siswa yang ini bilang, mulai besok aku mau ngerjain soal-soal agar aku bisa lebih rajin. Dan satu siswa yang ini bilang, aku adalah anak yang mikirin masa depannya. Kira-kira dari 2 siswa ini mana yang lebih konsisten? Yap, jelas siswa yang kedua, karena dia udah ngubah identitas dia, bukan cuma sekadar niat. Identitas itu gak ditunggu teman-teman, tapi dibentuk. Tiap aksi kecil yang kamu buat itu tuh kayak batu bata yang lama-lama bikin pondasi di diri kamu dan ngebentuk siapa sih diri kamu yang sebenarnya. Ini bukan soal cepet-cepetan, tapi ini soal jadi versi terbaik dari diri kamu. Dan ini kamu lakuin bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kamu sendiri, untuk mimpi-mimpi kamu dan untuk masa depan kamu. Dan kamu punya kesempatan setiap harinya untuk milih kamu mau tetap jadi versi terlama kamu atau menjadi versi yang baru yang lebih baik. Kebiasaan yang baik itu bukan sekadar ngikutin to-do list, tapi jadi versi terbaik dari diri kamu yang bisa kamu banggakan. So, mulai hari ini, jangan hanya kejar hasil, tapi bangun identitas. Jadi intinya, kamu gak perlu jadi sempurna hari ini. Cukup jadi 1% lebih baik dari hari kemarin dan mulai dari hal kecil.
Fokus pada sistem, bukan pada target. Fokus pada proses, bukan pada hasil. Karena buku Atomic Habits ini gak hanya ngajarin kita caranya produktif, tapi ngajarin ke kita gimana caranya kita bisa berubah jadi versi terbaik dari diri kita. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan juga kalian bisa komen di kolom komentar kebiasaan kecil apa yang pengen kamu rubah mulai hari ini. Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya. Terima kasih sudah menonton videoku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.